Terima kasih telah hadir dalam podcast perdana yang akan mengangkat tema mengenai industri nikel Indonesia melangkah menuju produksi yang berkelanjutan. Podcast ini juga dipersembahkan dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 dan hari ini kita telah kedatangan para narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah Bapak Andra Janitra Hendrawan. Selamat datang Pak Andra. Beliau adalah sebagai Head of Public Affairs dari PT Eramet Indonesia Mining. Kemudian yang kedua adalah Bapak Aldo Namora. Beliau sebagai General Manager dari PT Ceria Nugraha Indotama. Sekali lagi terima kasih Pak Andra, Pak Aldo telah hadir pada podcast pada hari ini. Kita kilas balik sedikit ya Bapak-Bapak. Jadi kalau kita ketahui bahwa mulai pada tahun 2014 pemerintah telah mengeluarkan aturan yang melarang dan membatasi ekspor biji nikel ke luar negeri. Kemudian juga pada saat itu pemerintah sudah mulai mewajibkan pelaku usaha untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel di dalam negeri. Kemudian pada Januari 2020 pemerintah telah menghentikan dan melarang secara penuh ekspor biji nikel ke luar negeri, di mana pada saat itu dimulailah industri hilirisasi yang sangat masif di Indonesia dengan tujuan adalah untuk mengolah dan memurnikan nikel di dalam negeri dan juga untuk mendapatkan nilai tambah. Nah, saat ini Bapak-Bapak semua kita ketahui bahwa sudah lebih dari 1 dekade kita menjalankan industri hilirisasi nikel di Indonesia, tentunya banyak warna dan tantangan. Salah satu tantangan yang paling besar adalah bagaimana industri ini mendapatkan tekanan global yang sangat kuat untuk mulai memikirkan industri yang berkelanjutan, kemudian juga mengaplikasikan praktek-praktek yang bertanggung jawab, serta mengimplementasikan prinsip-prinsip menghargai lingkungan, menghargai sosial, dan juga tata kelola yang baik. Nah, kalau kita kilas balik mengenai perayaan 17 Agustus yang baru kita lalui, di mana pada sidang MPR yang baru lalu, Pak Prabowo sempat menyatakan bahwa tujuan kita merdeka adalah untuk merdeka dari kemiskinan. Nah, dua hal itulah yang akan kita diskusikan lebih jauh dengan baik dengan Pak Andra dan Pak Aldo. Baik, sahabat Vini, kita mulai diskusi pada hari ini. Yang pertama kepada Pak Aldo. Pak Aldo, PT Ceria Nugraha Indotama, seperti kita ketahui bahwa perusahaan ini merupakan perusahaan pertambangan, pengolahan dan pemurnian nikel yang berlokasi di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Dan baru-baru ini juga perusahaan Bapak telah menyelesaikan satu line produksi, dan yang saya ingat dan selalu saya banggakan dari perusahaan Bapak adalah 100% dari perusahaan ini dimiliki nasional dan saat ini sedang membangun smelter yang dinamakan sebagai smelter merah putih. Nah, pertanyaannya Pak Aldo adalah mungkin bisa diceritakan oleh Pak Aldo bagaimana perkembangan operasional dari smelter merah putih dari PT Ceria Nugraha Indotama ini. Silakan Pak Aldo. Pak Arief, terima kasih. Mungkin pertama-tama sebelum saya jawab pertanyaannya, saya merasa senang sekali bisa hadir hari ini di sini, merasa terhormat, apalagi bisa bersama Pak Arief, Pak Arda juga di podcast pertama di Vini, dalam juga kesempatan yang bertepatan dengan suasana
perayaan kemerdekaan Indonesia ke-80. Kita harapkan seperti yang Pak Arif sampaikan tadi, ke depannya kita semakin berdaulat di negeri sendiri dan kegiatan-kegiatan kita bisa memberikan kontribusi ke kesejahteraan masyarakat yang ujungnya tentu membuat Indonesia lebih maju, Pak. Nah, perjalanan ceria mungkin kalau kita bisa ceritakan secara detail mungkin tidak habis 1 jam 2 jam, Pak. Jadi tapi secara ringkas mungkin kita bisa sampaikan sejak Ceria Nugraha Indotama pertama kali dipercaya mengelola kawasan IUP-nya, kita memang sudah sejak awal punya cita-cita untuk tidak hanya melakukan penambangan biji saja. Yang dahulu kan orang-orang selalu sampaikan kalau nikel dia orang-orang nih menjual tanah air. Nah, kita sejak awal bahkan di internal kita punya semboyan, Pak, bahwa ceria tidak hanya menambang. Nah, ini yang kita jadikan sebuah cita-cita, kita sosialisasikan juga ke teman-teman dan komunitas di sekitar lokasi IUP kita. Nah, perjalanan kita mungkin kalau kita bisa bilang tahap fase pertama, fase pengembangan itu sampai dengan 2015, 2016 kita apalagi sejak dikeluarkannya peraturan pembatasan ekspor biji, kita melakukan konsentrasi untuk mengeksplor hampir semua teknologi pengolahan dan pemurnian biji nikel. Kita mulai dengan kajian teknologi pyrometalurgi, termasuk blast furnace, termasuk sintering, sampai kemudian kita mendapatkan kesimpulan kalau kita dapat menggunakan teknologi yang paling cocok, paling efisien untuk tipe mineralisasi laterite kita dengan 2 teknologi. Pertama, untuk biji nikel saprolite yang kadar tinggi, kita berkesimpulan menggunakan teknologi RKF, Rotary Kiln Electric Furnace, dan untuk biji nikel kadar rendah itu kita akan menggunakan teknologi high pressure acid leaching, HPAL. Nah, ini kemudian kita terjemahkan ke dalam suatu program pengembangan, Pak, yang baik secara skala maupun waktu kita sesuaikan dengan potensi atau deposit mineral laterite di lokasi IUP kita, gitu. Jadi sejak awal kita sudah memikirkan bagaimana satu, sesuai dengan amanat pemerintah, melakukan pengolahan dan pemurnian dalam rangka hilirisasi, Pak. Tapi juga kegiatan ini harus dilakukan secara berkesinambungan, atau di kemudian hari mungkin kita lebih promote istilah lebih berkelanjutan atau sustainable. Nah, jadi harapan kita atas potensi mineral laterite yang kita punya, kita lagi-lagi kita tidak hanya menambang, kita ambil bijinya betul, tapi cita-cita kita adalah kita olah di lokasi kita sehingga nilai tambah yang terjadi dari pengolahan dan pemurnian ini dapat dirasakan langsung di masyarakat sekitar, baik lokal, regional maupun
harapan kita secara nasional, Pak. Nah, tadi Pak Arief juga tanyakan perkembangan kita sampai di mana, begitu ya Pak? Jadi kita melakukan pengembangan ini sejak awal, kemudian sejak tahun 2017 kita mulai merintis pembangunan RKF. Alhamdulillah di tahun 2024 akhir kita sudah merampungkan konstruksi RKF kita untuk tahap pertama dulu, dan di bulan April 2025 kita sudah mulai berproduksi, Pak Arief. Produksi kita memiliki kapasitas saat ini 63.000 ton ferronikel per tahun dengan kadar 22%. Kedepannya proyek RKF ini akan kita lanjutkan, Pak, dari 1 line menjadi 4 line, sehingga kita akan memiliki kapasitas produksi sampai dengan sekitar 250.000 ton ferronikel dengan kandungan nikel 56.000 ton. Nah, kedepannya juga selain RKF ini, kita akan mengembangkan proyek HPAL. Tahap pertama akan kita bangun, akan memiliki kapasitas sekitar 146.000 ton produk. Dalam hal ini MHP, Mixed Hydroxide Precipitation, yang nanti akan memiliki kandungan nikel sekitar 55.000 ton, plus kobalt sekitar 7.000 ton. Iya, kobalt 7.000 ton. Ya. Nah, pengembangan ini mungkin kita harapkan bisa terus berlanjut sampai kita dapat rampungkan di sekitar periode 2029 sampai 2030. Di mana akhirnya nanti kita harapkan kita bisa mempunyai kapasitas produksi total sekitar 160.000 ton nikel konten di dalam produk dan sekitar 14.000 ton kobalt. Mungkin begitu Pak yang menjadi memang misi kita dalam pengembangan pengolahan pemurnian dan hilirisasi di Ceria Nugraha Indotama. Berikutnya pertanyaan untuk Pak Adra. Pak Adra, seperti kita ketahui bahwa PT Eramet Indonesia Mining ini kan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2006 ya, sudah cukup lama. Perusahaan yang merupakan perusahaan yang berbasis di Prancis dan merupakan perusahaan yang banyak berkontribusi untuk kemajuan industri, juga perusahaan yang banyak mendukung terkait dengan transisi energi global. Salah satu yang sering saya baca juga dari informasi bahwa perusahaan Bapak banyak melakukan kegiatan-kegiatan, program-program yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat maupun tanggung jawab sosial. Saya ada dua pertanyaan untuk Pak Adra. Yang pertama adalah mungkin bisa diceritakan mengenai perkembangan operasional PT Eramet di Indonesia, dan yang kedua adalah apa langkah-langkah dan program-program yang sudah dan akan dilaksanakan oleh perusahaan Bapak terkait dengan program pemberdayaan masyarakat, tanggung jawab sosial, baik yang berada di lingkar tambang, di luar lingkar tambang, atau bahkan skalanya nasional. Silakan Pak Adra. Baik, pertama terima kasih Pak Arief, kami sudah diundang dari Eramet Indonesia, dan senang sekali bisa ketemu Pak Aldo juga di sini. Salam Pak Aldo. Jadi tadi yang sebagaimana disampaikan oleh Pak Arief, Eramet sudah berada di Indonesia sejak tahun 2006 Pak. Dan memang ya kami adalah perusahaan mining, pertambangan dengan berbasis di Prancis. Saat ini kami adalah bagian dari WDB Nickel Pak. WDB Nickel di Halmahera. Kami adalah Eramet ini adalah minority shareholders di WDB Nickel, yang lokasinya berada di kawasan Indonesia WDB Industrial Park, seperti itu Pak. Nah saat ini WDB Nickel berproduksi, dan adapun untuk Eramet sendiri kami sangat terbuka untuk melakukan pengembangan lebih lanjut Pak di Indonesia, melalui kegiatan eksplorasi dan juga untuk kegiatan lainnya di wilayah lain di Indonesia yang memiliki potensi terhadap nikel.
Yang pastinya kami mendukung hilirisasi ini Pak. Artinya ini adalah program besar dari pemerintah Indonesia dan ya berharap ke depannya kami bisa ikut turut ambil bagian untuk bisa mendukung pemerintah dalam rangka untuk pencapaian economic growth ya Pak ya, bagian dari pengembangan untuk di Indonesia sendiri. Nah tadi Bapak menyampaikan mengenai ESG ataupun tentang ESG ya, ESG sustainability ya Pak ya. Nah, Eramet ini Pak, kita beroperasi di setiap negaranya, seperti antara lain selain Indonesia, Eramet juga beroperasi di Gabon ataupun di Kaledonia dan juga di Prancis ya. Adapun kita memiliki guidance Pak, guidelines yang memang kita terapkan yang kita sebut dengan Act of Positive Mining. Nah ini adalah bagian bagaimana kita bisa mempromote sustainable mining operation gitu ya, dimanapun wilayah kita beroperasi. Nah khususnya di Indonesia gitu Pak ya. Nah Act of Positive Mining ini komponen di dalamnya adalah terkait dengan CSR Pak, CSR Roadmap. Jadi CSR Roadmap ini sudah dibuat dan ini menjadi panduan dan acuan untuk Eramet bisa melakukan segala macam kegiatan yang berkaitan dengan ESG related gitu ya. Nah di dalam Act of Positive Mining ini sebenarnya ada 3 fokus utama Pak. Yang pertama adalah care for the people. Yang kedua adalah trusted partner to the environment, to the nature ya, to nature. Ada yang terakhir adalah untuk transformation of value chain. Nah, 3 hal ini menjadi 3 komponen utama di Act of Positive Mining karena yang pertama pastinya berkaitan dengan people ya Pak ya, masyarakat. Dimanapun Eramet beroperasi, ya kita harus pay attention terhadap masyarakat sekitar pastinya. Yang kedua adalah terkait dengan environmental, ya artinya bagaimanapun kita beroperasi juga, ya pastinya terkait dengan lingkungan hidup ini harus diperhatikan. Ya. Yang terakhir adalah transformation of value chain. Artinya selalu ada continuous improvement Pak. Dan bagaimana dalam melakukan kegiatan operasi ini pasti ada ya transparansi dan juga segala macam aspek keberlanjutan ini kan selalu berkembang ya Pak ya. Jadi Eramet sendiri berkomitmen untuk selalu mereview dan melihat bagaimana cara-cara praktek ESG ini bisa terus dilaksanakan, transform dan juga pastinya bisa memaksimalkan dari segi kegiatan operasi Indonesia gitu. Ataupun di seluruh area di mana kita beroperasi. Nah, bagian dari Act of Positive Mining dan juga tadi yang CSR Roadmap, spesifik di Indonesia Pak, kita ada namanya Eramet Beyond Pak. Eramet Beyond. Nah, Eramet Beyond ini memang langsung kaitannya dengan people ya, dengan masyarakat. Di bulan Juni 2025 Pak, kemarin kita meluncurkan, ini disaksikan oleh Bapak Menteri UMKM, di hadapan beliau bulan Juni 2025 kita meluncurkan namanya Laksmi Pak. Laksmi. Seperti nama orang Indonesia, langkah, aksi, kapasitas, sosial makro untuk inklusif gitu ya. Laksmi Pak, nama orang Indonesia Pak ya. Jadi memang program ini kemarin disaksikan oleh Bapak Menteri UMKM. Intinya adalah di Jakarta Pak, di Jakarta. Waktu itu diadakan di kantor kementerian. Intinya adalah Eramet ini juga ingin berkontribusi terhadap UMKM di Indonesia. Dan khususnya wirausaha, entrepreneur, perempuan di Indonesia Pak. Nah, jadi memang itu salah satu yang mau kita ingin support UMKM, wirausaha, perempuan Indonesia. Yang di mana saat ini masih berlangsung ada 600 partisipan. 600 partisipan yang ikut training capacity building. Fokus utamanya adalah untuk financial literasi finansial dan juga pemasaran digital marketing. Jadi diharapkannya adalah dengan capacity building ini secara finansial para wirausaha di Indonesia ini bisa belajar terkait bagaimana untuk marketing secara digital maupun juga terhadap cara-cara yang terbaik untuk dari segi finansial ya Pak ya. Nah nanti di ujung dari kegiatan ini Eramet akan memberikan modal usaha, hibah modal usaha kepada 75 partisipan yang ikut program tersebut, begitu Pak ya. Nah ini masih berjalan. Nah selanjutnya bagian dari Eramet Beyond ini kita juga ada namanya beasiswa. Beasiswa ini dilakukan bekerjasama dengan Kitong Bisa Foundation
yang saat ini masih berjalan, Pak. Ada 42 mahasiswa dari Papua, Sulawesi Selatan, dan juga dari Halmahera yang turut serta. Beasiswa ini termasuk di dalamnya adalah selain dari untuk biaya pendidikan, cost of living juga ya, day to day-nya. Dan sambil ini berjalan juga ada training-training yang diharapkan baik itu dari segi teknis ataupun non-teknis, nantinya pada saat mereka selesai dari program beasiswa ini, mereka bisa siap untuk bisa bekerja lebih lanjut. Jadi kira-kira gambaran tentang kegiatan aktivitas kita seperti itu, Pak. Ada act of positive mining, bagaimana untuk kita mempromot responsible mining, dan untuk program-program CSR kemasyarakatannya, ada program yang kita namakan dengan Eramet Beyond, begitu Pak. Ya. Kembali ke Pak Aldo, tadi disampaikan mengenai smelter merah putih ya Pak Aldo ya, dan yang saya pahami juga bahwa smelter merah putih ini telah melakukan ekspor perdana berupa low carbon emission ferronickel yang dilakukan pada bulan Juli tahun ini. Nah, mungkin banyak pertanyaan mengenai apa itu low carbon emission ferronickel. Ini mungkin istilah baru ya Pak Aldo ya, dan sangat menarik sebetulnya karena jarang disampaikan oleh orang lain mengenai istilah ini. Mungkin Pak Aldo bisa sampaikan secara detail apa sebetulnya yang dimaksud dengan low carbon emission ferronickel tersebut. Baik Pak Aldo. Iya Pak Arief, jadi untuk produksi ferronickel kita saat ini, kalau kita bicara tentang karbon, sebetulnya kita akan bicara dari dua point of view, Pak. Nah, terkait dengan produk ferronickelnya sendiri, produk ferronickel yang kita punya ini adalah low carbon ferronickel. Nah, apakah low carbon ferronickel ini? Ini adalah ferronickel yang dimana spesifikasi chemistry-nya mempunyai kandungan karbon yang lebih rendah dalam batasan persentase tertentu by volume gitu, dimana ini kemudian akan mempunyai advantage ketika digunakan untuk proses pengolahan lebih lanjut, Pak. Karena kan biasanya saya bukan metalurgis gitu ya, tapi produk nikel dengan kandungan karbon yang rendah akan memudahkan dalam pengolahan selanjutnya, apakah itu untuk ke arah stainless steel, apakah itu ke arah pemurnian gitu, karena jumlah karbon yang akan diliberasi dari produk lebih sedikit. Jadi itu Pak yang pertama yang kita miliki dari sisi chemistry produknya sendiri, sehingga buat kita gitu ya, ini produk ini bisa fleksibel untuk dipasarkan atau penetrasi ke market. Tidak hanya misalnya ke stainless steel saja, specifically tidak hanya ke stainless steel di market Cina, tapi bisa menembus ke market Jepang, Korea, atau bahkan mungkin ke Barat begitu Pak ya, ke Eropa atau Amerika. Jadi itu yang pertama terkait dengan low carbon ferronickel, Pak. Nah, yang kedua adalah terkait dengan carbon footprint atau emisi selama rantai pengolahan. Nah, kita juga melakukan beberapa antisipasi untuk menjawab image beberapa tahun yang lalu kan Indonesia dicap dirty nickel. Nah, untuk menjawab ini, kita coba lihat beberapa angle supaya kegiatan pengolahan kita, proses produksi kita bisa memiliki jejak karbon yang relatif lebih rendah, gitu ya.
di mana kita ada beberapa upaya. Yang pertama mungkin di internal prosesnya sendiri, Pak. Kita ada upaya-upaya efisiensi energi. Nah, di mana salah satu yang utama adalah kita menangkap kembali panas yang dihasilkan dari tungku, dari furnace, dari tanur kita, dan kita resirkulasi ke sirkuit dryer dan kiln kita. Nah, sehingga energi ini, kemudian energi yang disirkulasi ini akan tentunya mengganti sebagian, tidak semua, energi primer yang diperlukan untuk proses produksi, Pak. Jadi itu salah satu yang kita upayakan untuk bisa menekanlah jejak karbon di proses produksi kita. Yang kedua, kita tidak membangkitkan emisi karbon secara langsung dari pembangkitan listrik, gitu. Jadi kita bekerja sama dengan PLN, di mana PLN mensuplai listrik untuk ceria yang diutamakan bersumber dari renewable energy. Kita tahu di Sulawesi ada beberapa pembangkit besar yang menggunakan tenaga air atau hydropower. Nah, jadi dari jaringan listrik PLN, dari sumber-sumber renewable energy yang dibangkitkan oleh PLN ini disalurkan ke ceria untuk kegiatan produksi. Kita saat ini sudah memiliki perjanjian kerjasama dengan PLN untuk total 350 megawatt. Sampai dengan hari ini yang sudah kita gunakan adalah untuk jumlahnya sekitar 100 megawatt. Nah, listrik ini pun 100 megawatt ini juga kita lengkapi, Pak, dengan renewable energy certificate untuk yang traceable. Nah, sehingga kita bisa menyampaikan bahwa untuk kegiatan produksi kita, terutamanya untuk kegiatan pembangkitan listrik atau power, kita tidak memiliki jejak karbon karena di set off dengan sumber-sumber yang renewable. Gitu, Pak. Jadi memang semangat kita adalah itu tadi untuk menjawab image bahwa Indonesia Nickel adalah dirty nickel. Segala upaya-upaya kita lakukan, baik dari penggunaan teknologi terkini untuk mengolahan maupun pembangkitan listriknya sedemikian rupa sehingga jejak karbonnya kita tekan ya Pak serendah mungkin. Berikutnya, saya kira ini pertanyaan yang sama ya, baik untuk Pak Adra maupun Pak Aldo. Seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa industri nikel Indonesia khususnya mengalami tekanan global saat ini, terutama global ingin melihat bahwa industri hilirisasi nikel di Indonesia ini dilakukan secara berkelanjutan, kemudian juga menggunakan praktek-praktek operasional yang bisa dipertanggungjawabkan dan menerapkan prinsip-prinsip menjaga lingkungan, ramah terhadap sosial, maupun menggunakan tata kelola yang baik. Nah, pertanyaan buat Pak Adra sama nanti dengan pertanyaan buat Pak Aldo adalah pertama adalah apa langkah strategis PT Eramet untuk menuju operasional yang berkelanjutan seperti tadi yang saya sampaikan, dan juga bagaimana mengimplementasikan prinsip-prinsip ESG di perusahaan Bapak. Silakan.
Ya Pak Arief, jadi memang Eramet secara global ya Pak ya, artinya di seluruh daerah di mana kita beroperasi, khususnya di Indonesia, yang paling utama yang kita dorong adalah responsible mining operation gitu. Nah tadi referensinya adalah, yang tadi saya sampaikan adalah act of positive mining, karena itu menjadi suatu panduan kita. Untuk konkretnya Pak, secara strategis, untuk Eramet, kita mempunyai 2 komitmen Pak. Jadi di tahun 2035, komitmen pertama adalah net positif untuk mensupport biodiversity, keanekaragaman hayati, dan juga untuk di tahun 2035 pun juga reduce CO2 by 40%, 40% Pak di 2035 gitu. Jadi 2 hal itu adalah suatu komitmen Eramet yang akan dicapai untuk di tahun 2035. Ya nggak jauh ya Pak ya, kira-kira 10 tahun dari sekarang, tapi memang upaya-upaya untuk keberlanjutan sustainable operation ini adalah menjadi hal kunci bagi Eramet. Yang pastinya dengan upaya ini berjalan kembali ke roadmap tadi Pak, artinya secara berkelanjutan yang akan kita lakukan adalah memang sesuai mengikuti segala macam panduan tersebut, dan sehingga hal-hal yang mungkin berkaitan dengan lingkungan, dengan masyarakat, itu juga bisa di-reduce, dimitigasi, dan juga bagaimana menciptakan kegiatan operasi ini ya sustainable dan ya pastinya untuk long term seperti itu Pak. Yang mungkin itu yang dilakukan oleh Eramet saat ini Pak ya. Pertanyaan yang sama buat Pak Aldo. Kira-kira apa langkah strategis dari PT Ceria Nugraha Indotama untuk melakukan operasional yang berkelanjutan, dan juga bagaimana perusahaan dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip standar dari ESG di lokasi proyek Bapak? Silakan Pak Aldo. Iya Pak Arief, jadi di Ceria Pak Arief secara umum memang kegiatan ini direncanakan dengan prinsip sustainability atau berkelanjutan, di mana kapasitas pabrik sedemikian rupa didesain supaya align dengan deposit, sumber daya dan cadangan dari yang tersedia di dalam IUP. Nah, kemudian kita juga dalam kegiatan pertambangan lah, kita mengenal istilah good mining practice. Di Ceria kita mempunyai inisiatif dan golden rules, sehingga yang kita lakukan, kita upayakan sedemikian rupa tidak hanya good mining practice, tapi best mining practice. Kemudian dalam semua rangkaian kegiatan kita coba mengacu dan comply ke standar-standar yang baik yang dipersyaratkan pemerintah atau merupakan sebuah inisiatif untuk bisa mendemonstrasikan bahwa yang kegiatan kita ini secara sustainability dapat diterima di dunia, tidak hanya Indonesia tapi internasional. Kita mulai dengan mencoba comply ke standar yang umumnya berlaku, IFC Standard dan Equator Principle. Kemudian tentunya selain AMDAL yang dipersyaratkan pemerintah, saat ini juga kita mulai melakukan inisiatif dalam bentuk identifikasi untuk compliance terhadap IRMA, di mana saat ini kan IRMA boleh dibilang adalah golden standard untuk kegiatan pertambangan ya. Nah, kemudian apa sih kegiatan yang kita lakukan selain dari kapasitas dan efisiensi operasi? Produk kita memang juga merupakan produk yang memiliki tadi dua Pak ya, kandungan karbon yang relatif lebih rendah dibandingkan produk serupa lainnya, dan kita juga harapkan
dengan penggunaan renewable energy dan efisiensi yang tinggi, jejak karbon kita dalam proses produksi secara umum juga lebih rendah gitu ya. Nah, untuk kegiatan non operasi dan pendukung lainnya, kita sangat memperhatikan pelestarian kembali lingkungan, di mana kita melakukan reklamasi dan rehabilitasi dari lokasi-lokasi yang telah kita selesaikan kegiatan pertambangannya, dan juga untuk lokasi-lokasi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan penambangan, kita lakukan penanaman kembali atau penghijauan. Lokasi kita kebetulan sekali memiliki kawasan pesisir. Nah, di situ kita coba untuk merehabilitasi dan menanam kembali tanaman mangrove. Jadi ini pun kita harapkan bisa kedepannya ya Pak, bisa memberikan emisi karbon negatif atau dapat men-set off jejak karbon yang kita bangkitkan pada kegiatan produksi. Berapa hektar itu Pak? Saat ini kita sudah kurang lebih menanam di area sekitar 140 hektar. Lumayan besar juga ya? Lumayan Pak untuk inisiatif awal Pak ya. Kita harapkan nanti ke depannya kita bisa terus konsisten melakukan kegiatan ini. Lebih jauh lagi Pak untuk kegiatan konservasi ini, kita juga melakukan di perairan. Di perairan pesisir kita buat dari beberapa barang khas yang sudah kita tidak gunakan kembali. Salah satu contohnya ban Pak. Dari ban X dump truck dan alat berat, kita buat semacam kita simpan di dasar perairan di laut itu untuk merangsang tumbuhnya terumbu karang Pak di situ. Nah, dengan ini mungkin impact-nya bukan cuma lingkungan, tapi juga ke dampak ke sosial ekonomi Pak. Kebetulan salah satu kegiatan perekonomian masyarakat di sana adalah nelayan. Nah, jadi dengan ini mereka, harapan kita lebih mudah dan lebih dekat untuk mencapai sumber tangkapnya gitu. Nah, jadi demikian Pak, kita lakukan dari sisi operasi, lingkungan, sosial ekonomi. Kita harapkan dengan semua kegiatan ini kita bisa memproduksi nikel yang hijau, green nickel, yang kita produksi di Kolaka untuk Indonesia dan untuk pasokan dunia secara umum. Pak Aldo, Eramet kan seperti tadi disampaikan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2006. Lokasi proyeknya ada di wilayah Weda Bay di Maluku Utara. Tentunya sudah banyak pengalaman dan juga perjalanan yang sudah dilalui oleh perusahaan Bapak. Nah, sebagai perusahaan dari Prancis tentunya, mungkin bisa disampaikan apa kendala yang dihadapi Eramet di Indonesia saat ini dari sisi operasional ya Pak Adra ya, dan apa dukungan kebijakan dari pemerintah yang diharapkan oleh Bapak agar bisa membantu operasi Eramet di Indonesia pada saat ini dan tentunya operasi ke depannya. Iya Pak, Eramet di Indonesia ya kami optimis Pak bahwa ke depannya ini pasar ya atau market dari industri nikel ini akan secara cepat recover Pak ya, untuk kembali menjadi lebih baik lagi gitu dari segi pasar, dan juga mungkin dari sisi demand gitu Pak ya, demand juga untuk bisa secara aktif mining ataupun dari sisi produksi di Indonesia ini bisa kembali pick up lagi ya, artinya untuk bisa mensuplai dari sisi kebutuhan di global begitu Pak ya. Nah, itu satu. Dan untuk Eramet sendiri, selain dari kita adalah minority shareholder di Weda Bay Nickel Pak,
kami sangat terbuka dan ingin sekali untuk bisa terus aktif dan bisa berinvestasi jangka panjang di Indonesia Pak, dengan mungkin menjajaki segala macam opportunity di area lainnya di Indonesia Pak ya, di mana ada potensi dari nikel tersebut. Dan di sisi lain memang Eramet juga sangat berkomitmen untuk bisa mendukung program dan cita dari pemerintah Indonesia gitu Pak, dari segi hilirisasi, bagaimana bisa untuk mendukung economic growth, bagaimana bisa memberikan dari segala macam kegiatan operasi yang kami lakukan atau kegiatan investasi yang kami lakukan bisa memberikan multiplier efek juga untuk mungkin masyarakat dan juga hal lainnya dari pengembangan bisnis ini sendiri. Nah, harapan mungkin, nah ini Eramet ini kan juga bagian dari beberapa asosiasi dan senang sekali untuk bisa jadi bagian dari Vini Pak. Karena kami merasa bahwa spirit of collaboration ini sangat penting Pak. Betul. Gitu ya, artinya Vini ini kan ada suatu platform bagaimana kita bisa belajar sih Pak. Ya artinya pastinya kayak senang sekali dengar dari Pak Aldo dengan pengalaman ceria dengan sustainability-nya ini. Nah, khusus topik sustainability ini kan ini ada suatu harapan dan ini tidak mudah gitu ya. Pasti artinya perlu dengan konsistensi dan juga effort dan juga belajar bagaimana untuk bisa menjalankan prinsip-prinsip sustainability ini, keberlanjutan ini jangka panjang gitu Pak ya. Artinya juga bagaimana bisa untuk menjalankan dari prinsip-prinsip sustainability ini agar bisa ya memang berkelanjutan. We do what we say gitu ya. Artinya tidak hanya sebagai teori tapi juga bisa direalisasikan dengan baik, betul Pak. Dan platform seperti Vini ini ya ini spirit of collaboration. Eramet pastinya akan belajar banyak dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia, dan juga apabila ada hal-hal yang memang Eramet sebagai perusahaan multinasional yang mungkin beroperasi juga di luar Indonesia juga bisa memberikan value add gitu untuk industri dan juga untuk mungkin pemerintah, stakeholders dari segala macam sudut pandang seperti itu Pak. Terkait dengan kebijakan, pastinya ya kami sangat mendorong dan berharap ease of doing business di Indonesia tetap konsisten, tetap secara peraturan kebijakan juga lebih baik, dan bagaimana untuk perusahaan seperti Eramet ini bisa terus melakukan kegiatan eksplorasi juga ke depannya dan juga mencari opportunity sehingga kita bisa bersama-sama dengan pemerintah Indonesia bisa continue the growth ya for long term operation di Indonesia. Itu Pak. Ya, kami, Pak ya. Jadi salah satunya kestabilan dari regulasi juga Pastinya Pak. Ya. Perusahaan dan mungkin tidak hanya di industri kita tapi secara umum juga dari segi investasi gitu Pak ya, mungkin sangat berharap stabilitas dari kebijakan begitu Pak ya. Pak Aldo, PT Ceria Nugraha Indotama sebagai perusahaan nasional yang telah berhasil membangun line pertama dari RKEF di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Tentunya sebagai perusahaan nasional ada kendala yang dihadapi. Mungkin bisa disampaikan atau diceritakan oleh Pak Aldo apa-apa saja kendala-kendala yang saat ini dihadapi, terutama dari sisi akses pendanaan dan juga akses teknologi dalam rangka pembangunan smelter yang sedang berjalan saat ini di proyek Bapak. Dan juga harapan Bapak terhadap dorongan kebijakan pemerintah agar supaya proyek hilirisasi ini bisa terus berjalan dan sukses ke depannya. Silakan Pak Aldo. Iya Pak Arief, mungkin pertama-tama yang menjadi kendala gitu ya dalam perspektif kita mengembangkan ini sendiri adalah persepsi. Persepsi atas kemampuan kita gitu ya. Dan keyakinan kita. Jadi confident sama ability gitu ya. Nah, kita berangkat dari posisi di mana kita coba dulu mengembangkan dengan sumber daya yang kita punya semaksimal mungkin kita lakukan sendiri. Jadi di Ceria Pak, kita kebetulan membentuk tim yang sudah mempunyai pengalaman dan track record sebelumnya di
dunia pertambangan nikel dan pengolahan, gitu ya. Tentunya dari perusahaan-perusahaan yang sudah lebih dulu adalah di Indonesia. Dari situ kita bergerak dan memang yang pertama teknologi. Faktanya kita perlu melakukan alih teknologi dan penguasaan teknologi dalam skala industri, gitu ya. Dalam skala industri. Itu yang belum kita punya. Sehingga akhirnya memang kita harus menggunakan atau mengadakan teknologi dari luar negeri, gitu ya. Tapi untuk tatanan operasi kita coba semaksimal mungkin kita lakukan sendiri, Pak Arief. Jadi ketika smelter kita ini dibangun dan mulai beroperasi, secara paralel kita menyiapkan yang kita namakan operation readiness. Operation readiness ini kita buat sedemikian rupa untuk memaksimalkan potensi yang kita punya. Pertama, dari sisi tenaga kerja tentunya, workforce yang kita punya, kita dapatkan hampir semua dari tenaga kerja dalam negeri. Bahkan kita juga punya cita-cita untuk mengembangkan potensi tenaga kerja lokal, di mana kita mempunyai program yang kita namakan OSDP. Ini adalah program untuk perekrutan dan pembinaan calon-calon operator smelter kita di masa depan. Jadi kita ambil lulusan SMA dan sederajat untuk hanya dari kawasan sekitar untuk kita latih. Setelah kita latih, mereka akan kita tugaskan untuk mendampingi, untuk sebagai shadow lah, kita bilangnya shadow ke operator-operator yang experience. Bagian dari alih teknologi dan bagian dari pengalaman langsung begitu ya Pak. Nah, sehingga ke depannya ini nanti akan menjadi operator-operator yang akan kita tempatkan di smelter kita, baik yang sudah beroperasi saat ini maupun ke depannya, gitu. Nah, itu dari sisi ability untuk operate ya Pak. Buat kita mungkin misinya adalah ahli teknologi dan pengembangan manpower. Kemudian terkait dengan kendala lain yang kita hadapi, mungkin persepsi tentang kepastian berusaha dan keberlanjutan. Nah, kita paham sekali bahwa di luar sana melihat sangat tinggi sekali potensinya perubahan kebijakan, perubahan peraturan dan lain-lain, gitu ya. Kita coba sedemikian rupa untuk menjawab ini, Pak Arief ya, di mana yang kita dapatkan adalah untuk keberlanjutan usaha, tentunya kita perlu mendemonstrasikan bahwa kita punya, gitu ya, kita punya sumber daya, gitu ya, yang memang akan membuat kegiatan kita ini berkelanjutan. Itu dulu satu. Baru kemudian dukungan pemerintah. Nah, tentunya kita sangat beruntung bahwa inisiatif kita untuk melakukan kegiatan yang berkelanjutan, tidak hanya menambang, tapi melakukan pengolahan pemurnian ke arah hilirisasi, ini sejalan Pak dengan semangat pemerintah untuk melakukan hilirisasi dalam negeri kan Pak ya. Jadi ceria, kebetulan sekali kemudian dipercaya di tahun 2020
menjadi salah satu bagian dari proyek strategis nasional untuk pengembangan smelter, Pak. Gitu ya. Nah, kemudian status ini membuat pertama kita lebih percaya diri, dan kedua juga memberikan persepsi bahwa kepastian berusaha gitu ya, atau keberlanjutan berusaha ini dapat lebih dapat lebih diyakini lah begitu ya Pak, gitu ya, karena kan ini sudah sejalan dengan program pemerintah gitu ya. Nah, saya pikir secara umum Pak, kebijakan dan peraturan pemerintah dengan pembaharuan undang-undang mineral dan batubara, peraturan lainnya itu sudah sangat suportif untuk mendukung lah investasi di dalam negeri, terutama untuk hilirisasi. Nah, yang perlu menurut saya adalah konsistensi atas supportive environment ini dijaga sehingga dinamika-dinamika yang terjadi di tatanan peraturan dan kebijakan tetap dalam jalur untuk mendukung dan merangsang kegiatan hilirisasi di dalam negeri, Pak. Yang paling penting adalah bukan hanya kegiatan hilirisasi di dalam negeri, tapi yang dilakukan oleh entitas-entitas usaha dan pengusaha di dalam negeri, sehingga tidak hanya kegiatannya Pak yang terjadi di dalam negeri, tapi sirkulasi ekonominya terjadi di dalam negeri, nilai tambahnya dirasakan di dalam negeri. Gitu. Saya pikir itu yang penting Pak. Untuk menutup diskusi kita pada hari ini, Pak Andra, Pak Aldo, mungkin saya akan minta masing-masing closing statement dari Bapak-Bapak semua. Silakan. Terima kasih banyak Pak Arief sudah mengundang kami. Terima kasih banyak Vini sudah mengundang Eramet Indonesia untuk bisa turut serta di podcast perdananya Pak. Semoga podcast ini akan terus berlangsung dan industri kita ini harus bersama-sama, tidak hanya satu perusahaan fighting for something, but ini lebih kepada bagaimana kita bersama-sama sebagai industri, perusahaan berkolaborasi untuk bisa, ya pasti satu, karena topiknya ESG hari ini adalah bagaimana kita bisa mempromote responsible mining, artinya menjalankan bisnis secara berkelanjutan dan pasti untuk bisa selalu memberikan yang terbaik dari sisi lingkungan dan juga masyarakat sekitar, dan pada akhirnya untuk bisa mendukung pemerintah Indonesia dalam mendorong economic growth, ya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Baik, itu Pak dari saya. Terima kasih. Luar biasa Pak. Ya Pak Arief, terima kasih Pak. Mungkin dari saya masih dalam konteks peringatan Hari Kemerdekaan, tentunya menjadi cita-cita kita semua bersama Pak, bahwa kita tidak hanya melakukan kegiatan di Indonesia, tidak hanya melakukan kegiatan di dalam negeri, tapi kita berdaulat Pak. Betul. Atas kegiatan ini gitu ya. Betul. Nah, terutama di industri nikel secara khusus dan mineral ekstraktif lah ya. Nah, kita harus terus melakukan kegiatan pengembangan dalam rangka hilirisasi. Jangan puas hanya dengan menambang, jangan puas hanya menjual hasil pengolahan pemurnian Pak, tapi sedapat mungkin dengan spirit kolaborasi tentunya kita coba cari atau kembangkan opportunity supaya kita bisa terus bawa industri nikel khususnya ke arah hilirisasi, sehingga terjadi tidak hanya sustainable menurut saya, tapi juga terjadi circular economy Pak. Hari ini kita baru bicara pengolahan pemurnian, hari ini kita baru bicara hilirisasi, hari ini kita baru bicara nilai tambah. Tapi yang harus kita ingat, sebanyak apapun sumber daya alam mineral ini adalah exhaustive resources, sumber daya yang tidak berkelanjutan.
kita harus kawal, jangan sampai kegiatan ini berhenti di ekstraktif saja, sampai satu titik di mana sumber daya dan cadangan kita itu boleh dibilang depleted atau habis, tapi dengan spirit hilirisasi dan circular economy, ketika pun pada masanya, mungkin saya nggak tahu 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, atau 50 tahun lagi, sumber daya kita, misalnya nikel atau mineral lainnya sudah tertambang, tapi kalau kita punya industri yang bisa secara berkelanjutan mengolah kembali kegiatan itu terjadi di Indonesia, Pak, di Indonesia kita akan selalu mempunyai kedaulatan, gitu ya, dan kita akan selalu dapat menikmati benefit atas sumber daya alam kita yang memang terbatas ini. Mungkin demikian, Pak. Jadi selain inisiatif hilirisasi, inisiatif kolaborasi, inisiatif yang berkelanjutan, kita harus bawa industri mineral ini, khususnya nikel, ke arah industri yang berkesinambungan, gitu ya, melalui hilirisasi yang berkelanjutan sehingga terjadi circular economy, Pak. Sahabat Vini, terima kasih telah menyaksikan podcast perdana dari kami. Dan juga sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber yang luar biasa hadir pada hari ini. Ke depan podcast seperti ini akan kita laksanakan secara reguler dan tentunya dengan topik-topik yang menarik. Kedepannya juga Vini akan terus membuat program-program yang menarik buat para anggota dengan tujuan bahwa memang Vini sebagai organisasi atau asosiasi yang menjadi strategic partner untuk pemerintah, dan mudah-mudahan tujuan itu bisa kita capai bersama. Saya memohon dukungan dan kerjasama dari para anggota semuanya, dan tentunya dukungan itu akan menjadi penyemangat buat kami. Terima kasih sekali lagi, salam Vini.